Halo, selamat pagi, siang, dan sore semuanya. Saya Jonathan Nathaniel akan membahas tentang paper yang saya buat sendiri, berjudul tentang pengaruh tektonika dalam mendesain restoran kayu-kayu. Tujuan dari paper ini adalah untuk mengetahui peranan dan metode yang Joey Lendrat sebagai arsitek dari restoran kayu-kayu itu yang ia terapkan pada proyeknya ia sendiri, yaitu restoran kayu-kayu. Tektonik sendiri sudah menjadi sangat lengket dengan dunia arsitektur. Kenneth Frampton pernah mengatakan kalau tektonika ini sudah menjadi dasar pada arsitektur karena melingkupi dari konstruksi, material, struktur, dan lain-lainnya. Dan pemilihan dari objek restoran ini karena menurut saya tektonika yang Pak Jo terapkan berhasil mengekspresikan dari elemen kayu itu sendiri yang menjadi elemen yang dominan pada restoran tersebut. Dan metode dalam riset ini adalah dengan mewawancarai langsung dengan Joey Lenda sendiri dan menganalisis dan mengobservasi dari restoran tersebut. Jika kita lihat dari kacamata Chih Ming Sih, pada jurnal yang berjudul The Tectonic Complexity of Minimalist Architecture, ia mengatakan kalau tektonik ini sangat berpengaruh dalam proses mendesain. Dan menurutnya ada dua metode cara dalam mendesain, di mana kita menentukan tektonik yang cocok untuk desain yang kita buat, atau kita mengolah tektonik yang untuk mencapai suatu desain. Dan bisa dibilang pada project restoran kayu-kayu ini Pak Jo menerapkan metode yang kedua, di mana ia mengolah tektonik yang sudah ada untuk mencapai suatu desain. Yang ini juga menurutnya dia juga memiliki research yang cukup dari klien yang berbackground di bidang mebel, kayu, dan tukang-tukang yang sudah profesional dalam hal-hal tersebut. Dan pengeksplorasi bentuk tektonik yang ia terapkan dia juga menggunakan software 3D model, karena baginya software 3D model efektif dan efisien dalam dunia kerja, yang menurutnya sangat membantu dalam efisiensi waktu yang dikejar dengan deadline, meeting, rapat, dan lainnya. Dan pada pengaplikasiannya, menurut Chimingsi juga ada beberapa kendala atau keuntungan yang bisa diterapkan pada pelaksanaan. Dimana yang pertama adalah tektonik yang dirancang sebelumnya, kedua ada tektonik yang berubah saat pelaksanaan, dan yang ketiga tektonik yang didapat saat pelaksanaannya. Tektonika yang dirancang sebelumnya terlihat pada ceiling kayu pada lantai level 2, tempat duduk dan kursi yang simetris, dan juga pada fasad bangunan itu sendiri. Tektonika yang dibuat ini diperlukan karena pertimbangan adanya perlunya kesimetrisan dan kepresisian untuk terbentuknya tektonika tersebut. Tektonika yang berubah saat pelaksanaannya terlihat pada meja dan kursi pada lantai pertama, plywood yang dibengkokkan pada lampu di dekat tangga, dan yang ketiga pintu utama. Hal ini dipertimbangkan karena pada perencanaan awalnya memiliki tujuan yang sama, namun hasilnya tidak menyerupai dengan perancangan awal yang seutuhnya. Yang terakhir ada tektonika yang didapat pada saat pelaksanaannya. Hal ini terlihat pada ceiling plywood yang digunakan pada private room, dan juga tempat duduk outdoor yang digunakan untuk saat tunggu. Hal ini digunakan ketika ada material-material bekas yang mungkin dapat potensi digunakan untuk meninjau dari fungsi-fungsi yang ada pada restoran tersebut. Dan kesimpulan pada paper kali ini adalah metode desain yang Pak Jo gunakan pada restoran kayu-kayu adalah mengolah tektonik untuk mencapai satu desain. Hal ini bukan berarti metode ini menjadi metode yang paling benar. Tidak ada metode yang benar maupun salah. Tetapi bagaimana kita sebagai arsitek mengoptimalkan dari tektonik itu sendiri tanpa mengesampingkan aspek-aspek lainnya seperti research,
skill, dan sumber daya manusia itu sendiri. Karena semua aspek tersebut harus bekerja secara sinergis untuk mencapai tektonik yang sangat optimal untuk menghasilkan desain yang sangat optimal. Sekian dan terima kasih.